Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu sekalian. Salam dahsyat, salam sukses bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya ingin membagikan sesuatu yang menurut saya sangat penting ketika Anda mau membangun bisnis di Magic Life, ya. Nah, Bapak Ibu, keberhasilan Anda ditentukan oleh apa yang Anda lakukan di bisnis ini. Nah, salah satu yang sangat menentukan adalah bagaimana Anda memanfaatkan grand meeting online, ya. Grand meeting online. Nah, untuk memanfaatkan ini itu ada beberapa tahap. Yang pertama, sebelum Anda bisa memanfaatkan grand meeting online dengan maksimal, maka yang pertama-tama Anda harus melakukan daftar nama, ya. Ini daftar nama ini merupakan kegiatan kedua, ya, setelah Anda punya impian. Jadi ini merupakan aset fisik Anda untuk menjalankan bisnis ini. Nah, di daftar nama ini tentunya Anda sudah klasifikasikan berdasarkan FAST, berdasarkan kekuatan finansial, attitude, kemudian supple, ya, kemudian teachable-nya, dan itu dijumlahkan semua menjadi sebuah angka yang mewakili kekuatan daftar nama Anda, yaitu skala prioritas atau scale of priority, ya. Orang-orang yang Anda utamakan untuk Anda kontak langsung adalah orang-orang yang punya skala prioritas 10, 11, dan 12. Nah, bisnis ini sebenarnya sangat sederhana, ya, tidak sesusah yang orang bayangkan, ya. Saya mengatakan ini karena saya pelaku di dalam bisnis ini, ya. Banyak orang takut tidak bisa mengembangkan jaringan. Ya betul, kalau Anda tidak tahu caranya, ya, kalau Bapak Ibu tidak tahu caranya, memang itu ketakutan yang wajar. Tapi saya ingin bagi kepada Bapak Ibu, ketika Anda sudah mempunyai daftar nama yang sudah diklasifikasikan, nah, daftar nama prioritas tertinggi, ya, Anda mengirimkan atau mengundang mereka untuk masuk ke sebuah prakondisi. Di mana dilakukan prakondisi, yaitu di club meeting. Biasanya club meeting ini merupakan meeting beberapa grup, di mana di dalam meeting tersebut itu tidak dilakukan presentasi bisnis, tapi hanya sekedar mencairkan suasana, fact finding, ya, tukar informasi, dan kemudian berkenalan sehingga prospek atau calon prospek kita itu merasa nyaman, ya, dengan bisnis ini. Dan tentunya mungkin di situ ada tentang yang bercerita tentang bagaimana bisnis ini menolong orang tersebut, atau bagaimana produk dari bisnis ini itu menolong keluarganya atau temannya dan lain sebagainya, sehingga prospekkan kita itu merasa nyaman, merasa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul ingin membantu orang lain, ya, dan apa yang kita lakukan itu ada hasilnya, ya. Nah, setelah dari club meeting ini, di mana kita akan melakukan prakondisi untuk menerima informasi selanjutnya, maka setelah itu Anda akan melakukan presentasi bisnis pertama. Apa yang Anda presentasikan? Yaitu 4 pilar. Anda berbicara tentang apa? Ya, pertama Anda ice breaking dulu, ya, bercerita tentang kondisi kita saat ini, dan kemudian dari kondisi itu kita bisa membangun sebuah bisnis, ya, lewat online. Nah, kita melakukan presentasi dengan membahas, ya, secara singkat, tetapi keseluruhan itu 4 pilar. Satu, tentang perusahaan. Yang kedua, itu tentang produk yang dipasarkan. Yang ketiga, tentang pembagian hasil yang saling menguntungkan antara perusahaan dan kita sebagai distributor. Dan yang keempat, ada sekolah bisnisnya. Sekolah bisnis ini diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Nah, disinilah perannya di one-on-one presentation. Nah, one-on-one presentation ini Anda bisa gunakan Zoom. Itu Anda bisa melakukannya, ya, presentasi one-on-one itu tidak dibatasi waktunya. Kecuali kalau di dalam pertemuan itu lebih dari 2 orang, maka mulai pembatasan itu dibatasi, itu 45 menit per satu sesi. Nah, tapi kalau Anda cuma one-on-one, ya, Anda presentasi ke 1 orang, ya, dengan menggunakan account gratis, itu tidak akan dibatasi. Oke, ya. Dan yang kedua,
itu home meeting, group meeting, atau home sharing, ya. Bagi saya ini saya sebut sebagai group meeting atau home meeting, ya. Jadi Anda melakukan presentasi di rumah Anda, ya, tapi orang mengikutinya tidak harus ke rumah Anda, tetapi bisa menggunakan Zoom atau uh, alat komunikasi yang lain, ya. Nah, di sini juga, ya, Anda presentasi sebaik mungkin, ya, dengan apa namanya, ice breaking, ya, kemudian 4 pilar disebutkan, lalu kemudian call to action. Jadi kita mengajak, ya, untuk orang-orang yang kita presentasikan ini mengambil keputusan. Nah, tentunya di presentasi pertama ini itu ada 2 hasil. Yang pertama dia join, yang kedua dia belum join, ya, atau dia menolak. Ada sih yang dia langsung join, ada yang masih tunggu, masih ingin mendapatkan informasi lebih, dan yang ketiga itu antara join dan tidak join, ya, antara join dan menunggu ini dia menolak, ya, betul-betul dia menolak. Nah, tiga hal ini kita bisa lakukan follow up, ya. Yang pertama kita follow up agar dia mau mengikuti pertemuan yang kedua. Sama juga orang yang masih ragu-ragu untuk join. Yang sudah join, kita follow up, kita ajak dia untuk langsung bikin daftar nama, dan kemudian daftar nama itu kita ajarin untuk mengundang daftar nama itu ke club meeting, ya, dan kemudian lagi kita pandu dia untuk melakukan one on one, seperti itu. Nah, bagi yang masih ragu-ragu, ya, itu Anda promosikan pertemuan kedua, itu grand meeting online. Yang tadi juga yang sudah join, jangan lupa selain Anda langsung turun membantu dia membuatkan daftar nama, mengklasifikasikan, kemudian melakukan club meeting, ya. Jika ada club meeting sebelum grand meeting online di hari Minggu, Anda lakukan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Anda juga promosikan tentang grand meeting online di hari Minggu, seperti itu. Nah, bagi yang belum join, ya, yang masih meminta informasi, membutuhkan informasi lebih banyak, itu Anda promosikan grand meeting online untuk hari Minggu, ya. Dan yang tidak join, yang memang betul-betul menolak, tidak apa-apa, itu hak mereka. Tapi Anda coba lakukan pendekatan, ya, tanya kenapa dia menolak dan lain sebagainya. Satu kali dengan teknik, ya, bertanya mengupas bawang. Satu kali Anda akan mengerti betul apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi inti permasalahan sehingga dia tidak join. Apakah karena kekurangan keuangan, ataukah dia nggak suka bisnis seperti ini, atau yang lain. Nah, dari hasil fact finding Anda, dari hasil follow up Anda bisa melakukan tindak lanjut. Minimal Anda bisa menambahkan daftar nama Anda, ya. Jadi Anda prospecting, ya. Biasanya kalau dia menolak, ya, Anda tahu alasannya kenapa. Kemudian Anda tanya jujur, bisnis ini bagus tidak, ya. Dengan hasil ada banyak orang tertolong seperti yang di club meeting sebelumnya, ya. Kalau dia bilang bagus, kalau begitu Anda nggak, teman-temannya atau saudaranya membutuhkan produk atau membutuhkan income tambahan, boleh nggak saya minta? Seperti itu. Tentunya kita minta dengan menggunakan kekuatan namanya, gitu kan, ya. Supaya apa? Supaya ketika kita menghubungi orang tersebut atas nama yang memberikan referensi ke kita, itu akan kuat. Nah, ketika kita menghubungi orang yang direferensikan ke kita dan dia mau ikut club meeting dan dia mau join, tinggal kasih tahu orang yang memberikan referensi ini, katakan, teman-teman yang Anda kirimin alamatnya ke saya, WA-nya ke saya, itu ternyata mau join. Bagaimana, Anda mau join apa tidak? Seperti itu. Oke? Dan itu dilakukan. Nah, kemudian ya pertemuan yang kedua itu grand meeting online. Ini merupakan pertemuan kedua. Ya, usahakan jangan jadikan grand meeting online ini sebagai pertemuan pertama. Ya, kurang tepat. Karena pertemuan di presentasi kedua ini, ya, ini merupakan pertemuan yang sudah pernah mengikuti presentasi di presentasi pertama. Kenapa? Supaya dia bisa melihat bahwa bisnis ini, ya, banyak yang join dan dia merasa aman, sehingga untuk ketika dia sudah join di presentasi pertama, dia akan semakin kuat. Sedangkan yang masih membutuhkan banyak informasi lebih lanjut, dia akan terpicu, ya untuk melakukan tindakan join, seperti itu. Nah, setelah join, Anda
Yang paling pertama Anda lakukan ketika mereka sudah join, ya, ajak mereka ya untuk membuat daftar nama. Nah, bagi Anda yang belum tahu cara membuat daftar nama, ya, Anda bisa uh, klik di sini, ya. Saya tuliskan nanti, ya, di mana Anda bisa cari, ya. Anda klik atau Anda tulis di browser Anda, itu di YouTube, ya. Dan nanti Anda bisa melihat bagaimana cara membuat daftar nama. Oke, Bapak Ibu, cara menjalankan bisnis ini seperti ini, ya. Jadi tidak sulit-sulit banget gitu. Coba Anda pikirkan, ya. Mungkin Anda sekarang sudah kerja. Pertanyaan saya, Anda digaji berapa saat ini? Atau Anda punya bisnis. Sekarang bisnis Anda memberikan penghasilan berapa kepada Anda? Ya. Nah, bisnis ini, ya, kalau dikerjakan dengan sistem, dengan cara yang benar, ini punya peluang, ya. Anda diberikan peluang penghasilan yang betul-betul itu apa namanya? Mungkin Anda belum pernah membayangkan Anda punya income 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, bahkan 100 juta per hari gitu. Ya, gara-gara apa? Gara-gara Anda mau melakukan bisnis ini secara benar, ya. Hanya itu, ya. Jadi gunakan Grand Meeting online. Nah, setelah itu lakukan lagi daftar nama, ya, kemudian prakondisi, presentasi ke-1, presentasi kedua. Itu terus. Dan di sini Anda bisa lakukan follow up dan seterusnya. Dan tentunya nanti di sini itu akan dipromosikan mengikuti NDT, Network Development Training. Ya, ini merupakan training tidak bersyarat. Jadi Anda yang sudah join, Anda bisa mengikuti training ini tanpa syarat. Ya, ada secara fisik, ya, dan ada onsite, maksud saya ada secara online. Ya, khususnya untuk grup saya, ya, yang saya saat ini membangun grup ini dengan menggunakan online, saya akan lakukan secara online. Walaupun demikian, ya, saya sudah beberapa kali melakukan NDT itu secara on-site, offline. Dan nanti tanggal 6 April 2021 kalau jadi, ya, saya akan melakukan training ini, ya, di Bekasi. Nah, bagi teman-teman yang punya teman di Bekasi, yang sudah join dalam range waktu 1 minggu ini, ya, silakan ajak temannya yang di Jabodetabek untuk mengikuti training ini. Itu biayanya kalau tidak salah 200.000. Itu ada makan siang, ya, sama coffee break. Itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi betul-betul training profesional, ya. Oke, mungkin demikian dari saya, ya. Jangan lewatkan kesempatan ini, ya. Sayang sekali, ya, kalau Anda lewatkan kesempatan ini, Anda membangun bisnis dari rumah Anda. Bapak Ibu, ini ada data pengguna internet di Indonesia per 31 Desember 2020, ya. Anda bisa lihat bersama-sama, ya. Ini saya data itu ada 5 negara pengguna internet terbesar di dunia, ya. Yang pertama Cina. Itu per 31 Desember 2020 itu 989 juta lebih. Pengguna Facebooknya sangat kecil, ya, cuma 3,5 juta, ya, hampir 3,5 juta. Kenapa? Karena mereka Cina menutup akses Facebook di sana, dan mereka punya sosial media sendiri yang berbahasa Mandarin, ya. Kemudian yang kedua India, 749 juta lebih pengakses internet, dan yang menggunakan Facebook itu 391 juta lebih. Wow, ya. Amerika menduduki nomor ketiga, ya. 312 juta lebih. Kemudian pengguna Facebooknya itu nomor 2, 256 juta, ya. Kemudian Indonesia, coba Anda lihat, 196 juta lebih, ya. Dan diprediksi tahun ini 2021 itu akan menyentuh hampir 220 juta, bahkan mungkin lebih. Ya, kalau pandemi belum selesai juga tahun ini, saya rasa ini akan lebih. Dan pengguna Facebooknya 170 juta, ya. Bayangkan kalau ini kita bisa jangkau, ya, dari rumah, ya, menggunakan smartphone, ya, menggunakan Zoom. Anda bisa mengundang teman-teman Anda yang ada di Facebook, ada di WA dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Nah, kemudian Nigeria itu nomor 5, 154 juta. Pengakses Facebooknya 31 juta. Ada yang ini ada negara Brasil juga, pengguna Facebooknya 104
40, hampir 150 juta, dan pengguna Facebooknya 131 juta. Ya, begitu luar biasa kita bisa mengakses seluruh dunia dengan menggunakan apa? WA, Facebook, dan lain sebagainya. Dan ini, kesempatan ini, ya, belum banyak orang yang membangun bisnisnya dengan menggunakan internet. Nah, Anda ada di waktu yang tepat, ya, di bisnis yang tepat, ya, di mana Anda bisa menjalankan bisnis ini dari rumah hanya dengan mengirimkan stiker, ya, seperti apa yang Anda terima. Cuman begitu saja, kemudian arahkan mereka ke pertemuan Zoom. That's all. That's it. Ya. Hanya mengirimkan undangan, ya. Dan ketika jaringan Anda mulai berkembang dan Anda mendapatkan hasil, saya suruh apa tidak suruh, saya minta apa tidak minta, Anda juga mau mengembangkan bisnis ini dan mau mulai belajar melakukan presentasi. Dari data ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pengguna internet terbesar keempat di dunia, ya, ketiga di Asia dan terbesar di Asia Tenggara. Dan untuk pengguna Facebook itu terbesar ketiga di dunia, ya, kedua di Asia dan terbesar di Asia Tenggara. Artinya apa? Indonesia adalah termasuk pasar e-commerce terbesar di dunia. Bagaimana caranya kita membangun aset di era digital? Ya, tadi saya sudah bahas bahwa kita menggunakan daftar nama. Betul. Kita gunakan daftar nama tersebut, kita apakan? Kita promosikan grand meeting online atau club meeting, ya, atau group meeting atau home sharing. Nah, ketika mereka join, ya, mereka akan kita masukkan ke support system. Support systemnya apa? Yang seperti yang sekarang ini, kita akan training mereka 7 langkah sukses, ya, 3 prinsip dasar, dan kemudian 7 kebiasaan network builder yang sukses. Seperti itu. Ya. Jadi ada training 737, itu bertahap trainingnya. Ya. Apakah mereka ingin membangun bisnis, kita training untuk sebagai pembangun bisnis. Kalau mereka hanya menjadi konsumer, kita juga training mereka bagaimana menggunakan produk ini dengan baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Nah, kalau mereka belum join, di follow up, ya. Dan ketika mereka di follow up dan mereka join, kita kembali masukkan ke support system. Kalau mereka tidak join juga, kita follow up lagi sampai mereka menyerah. Mereka katakan, stop, saya tidak mau masuk, betul-betul, ya. Jangan follow up saya lagi. Saya memang nggak suka bisnis ini, dan lain sebagainya, mungkin berbagai alasan nanti, ya. Tidak apa-apa. Memang ini bagian dari bisnis. Dan ingat, no spam, ya. Jangan lakukan spam. Jangan lakukan kirim semua apa yang ada di dalam daftar nama Anda tanpa Anda klasifikasikan dulu. Alangkah baiknya ketika Anda say hello dulu baru mengirimkan undangan. Oke. Mungkin itu saja dari saya, ya. Anda bisa melihat manfaatnya, ya. Ayo kita bangun bisnis ini dari rumah, ya. Hanya dengan menggunakan apa? WA. Dan Anda membeli produk, ya, 2.200.000 sebagai modal dasar Anda menjalankan bisnis ini. Kalau Anda ingin punya income 1 tahun dari sekarang, 100 juta per bulan, Anda ikuti sistem ini 1 tahun, 2 tahun, ya. Paling lama 2 tahun, yang penting Anda ikuti sistem, ya. Anda dipastikan akan sukses di bisnis ini, ya. Demikian dari saya, ya. Salam dahsyat dan sukses bagi kita semua. Saya Alexander Sumbalu. Jangan lupa like, share, dan tentunya jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell supaya setiap kali ada training yang saya lakukan seperti ini, Anda akan diberikan notifikasi bahwa ada video yang baru.